Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini kita akan membahas rumah dari Ibu Maya di Serpong Garden. Berikut seperti biasa kita membahas tentang konsep yang ingin dibuat serta request apa aja yang diminta oleh owner. Dan sebelumnya saya minta maaf karena kali ini menggunakan ada translator untuk bahasa Inggris karena ada beberapa kolega dan teman-teman untuk menyarankan di dalam komentar untuk memberikan dua bahasa, dua language, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Baik, langsung saja kita membahas tentang client's file. Kebetulan proyek kali ini beragama muslim semua. Ayah yang berumur 45 tahun, kerjanya adalah sebagai pengajar, penulis, hobinya itu bermain sepeda, membaca dan menulis, serta sang ibu berumur 36 tahun. Bisnisnya adalah online atau kita sebut online business woman. Hobinya berkebun, gardening, watching YouTube, menonton YouTube, dan memasak, cooking. Yang berikutnya adalah anak berumur 12 tahun, sekolah di sekolah Islamic Elementary School. Hobinya membaca, main sepeda, juga sama menonton TV, juga bermain game seperti anak-anak zaman sekarang seperti PS dan lain sebagainya, membuat robot, dan suka camping. Yang terakhir berumur 6 tahun, sekolah dengan sekolah yang sama di Islamic Elementary School. Hobinya juga bersepeda seperti kakak dan bapaknya, menonton YouTube, watching YouTube, dan playing games, serta camping. Berikutnya kita membahas tentang kriteria apa saja yang diinginkan oleh owner. Yang pertama, bentukan fisik bangunan, arsitektur, dan interior. Konsepnya adalah minimalis. Bahan yang digunakan, material eksteriornya adalah natural stone atau batu alam untuk lantainya. Untuk yang di bagian dinding, ada beberapa bagian menggunakan natural stone dan juga cat yang light brown. Untuk interiornya menggunakan marmer atau granit. Untuk dinding ada beberapa bagian menggunakan wallpaper, juga cat yang light brown. Dan untuk ceilingnya menggunakan white paint borderless, tidak menggunakan list. Spesial untuk bagian kitchen area sama bedroom, tentu saja menggunakan keramik untuk area-area tersebut agar tidak mudah terpleset. Value editnya adalah, nilai tambahnya adalah dimension is 600 in 600 cm, 6 x 6 meter, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tapi dibuat dua rumah, 2 houses. Ini dihitung without garden area, jadi taman di depan tidak dihitung, jadi full untuk membangun di 6 x 6 meter kali 2, berarti 6 kali 12 meteran ya. Dan building facing sunrise, jadi maksudnya muka bangunannya itu terarah ke matahari terbit, jadi bagus untuk di pada pagi hari, karena di suhu di Indonesia itu jam 11 sampai setengah 2 itu panas. Nah kalau udah jam segitu, jam 11 sampai setengah 2, posisi matahari ada di belakang bangunan. Dan yang terbaiknya lagi ada good view on east, jadi sama ya, di posisi depan itu bagus. Jadi nanti dibuat konsepnya untuk arsitekturnya banyak bukaan, jendela dan sebagainya. Dan value edit berikutnya adalah house in complex area, jadi berada di daerah perumahan. Yang berikutnya ada permintaan dari klien atau client request. Yang pertama ada provide to garage for car and bike, jadi ada garasi untuk mobil, juga ada garasi buat motor dan sepeda karena hobi mereka adalah bermain sepeda. Yang berikutnya adalah big kitchen karena si ibu suka memasak, dan barbecue place atau barbecue area. Ini direncanakan akan nanti dibangun di bagian teratas bangunan. Lalu ada private reading area karena bapaknya suka membaca. Lalu ada screen area in master bedroom, jadi
layar lebar di ruangan tempat tidur utama. Juga ada small auditorium karena ada mengajar nanti bapaknya, jadi ada semacam les begitu. Lalu ada garden area karena ibunya suka berkebun, jadi nanti alokasikan bagian depannya dibuat garden area. Yang berikutnya ada praying area karena mereka adalah Muslim family. Lalu ada study room juga untuk belajar. Jadi ada dua ya, jadi ada small auditorium, ada study room. Study room itu pasti biasanya menggunakan TV, sedangkan small auditorium menggunakan screen atau layar lebar. Yang berikutnya ada TV area. Nah, TV area ini dibuat untuk posisi agar anak-anak yang bermain PlayStation atau menonton YouTube di smart TV itu tidak di TV room tapi di TV area, jadi tempatnya terbuka. Yang berikutnya dibuat 2 floors, jadi 2 bangunan plus 1 floor, jadi di bagian atas terbuka yang digunakan untuk barbecue area dan toren area. Yang ke-11 adalah di mana master bedroom dan guest bedroom itu dibuat dalam satu lantai, adanya di lantai pertama atau lantai bawah, tapi nanti dibuat sedemikian rupa sehingga guest bedroom tidak bisa direct to master bedroom. Yang berikutnya adalah small auditorium, study room, children bedroom, dan family room itu ada di second floor. Nah, itu beberapa dari konsep, keinginan, juga data bangunannya. Oke guys, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang perspektif dari lantai 1. Kita sekarang berada di dalam ruang keluarga, ini ruang keluarga dan ini ruang tamunya. Bisa kita lihat di ruang tamu ada menggunakan sofa 2 dudukan dan 1 dudukan. Sedangkan di luar tadi kita lihat itu adalah di teras ada 3 dudukan. Dan di sebelah taman ini juga ada rounding table atau meja bundar dengan 4 kursi. Jadi di taman ada buat kita ngobrol-ngobrol, lalu di teras juga nanti ada buat ngobrol-ngobrol. Lalu berikutnya kita masuk ke ruangan tamu juga untuk tamu yang ingin ngobrol di dalam, mungkin agak formal sedikit bisa. Dan ini ruang keluarga untuk anak-anak bermain YouTube atau juga main games atau juga nonton bersama dan seterusnya. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita masuk ke daerah sebelumnya permintaan dari klien adalah ruang tamu di bagian depan itu ada ruang tidur anak di sebelah sini, dan yang di depannya ada ruang tidur tamu, dan dibatasi adalah sebuah partisi, di mana partisi ini masuk ke dalam ruangan makan, juga ruangan dapur, serta di sebelah sini adalah ruang tidur utama. Mari kita masuk ke dalam ruang tidur utama. Oke, baiklah, di ruang tidur utama ini sesuai dengan permintaan klien, di sini ada ruang untuk membaca, juga bisa bermain komputer di sini. Lalu ada area pembatas antara ruang baca dengan ruang tidur utama. Itu menggunakan bahan yang berbeda, bisa menggunakan keramik atau vinil, tapi saya sarankan untuk yang keramik karena agar tidak mudah terpleset. Dan sesuai dengan permintaan klien, pada ruang tidur utama ada screen atau semacam layar lebar untuk bisa menonton YouTube channel atau
karena ibunya suka dengerin ceramah sambil tidur-tiduran di tempat tidur begitu. Ya, selanjutnya ini adalah ruang makan, dan di sampingnya ada ruang dapur. Bisa kita lihat di tampak muka ruangan dapur. Di sini ada dapur kotor, dan di sini kamar mandi untuk dapur kotor. Selanjutnya ada tangga untuk naik ke lantai 2, dan di bawahnya ada semacam boleh dibuat taman kecil lah gitu ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke lantai. Fasilitas tangga yang dihubungi oleh minibar area, di mana minibar area ini berfungsi untuk bila ada murid yang ingin makan dan minum setelah waktu istirahat, karena permintaan dari owner bahwa bapaknya itu pengajar, maka kita membuat auditorium serta studi area, sehingga apabila murid beristirahat bisa menggunakan fasilitas di minibar area untuk makan dan minum. Dan apabila tidak ada tidak ada kegiatan makan minum, bisa dilakukan di ruangan duduk. Sebelum kita masuk ke ruangan duduk, kita masuk ke ruangan auditorium. Apa aja fasilitas yang ada di dalam, yaitu menggunakan screen atau layar lebar untuk belajar mengajar, juga fasilitas TV, dan area ini dibuat akustik area sehingga bisa digunakan untuk recording audio maupun video. Selanjutnya kita masuk ke area studi, atau kita sebut dengan studi area. Kali ini lebih non formal karena menggunakan bantalan juga karpet sehingga bisa duduk di bawah, dan kelebihannya adalah adanya bukaan ke arah east view, jadi matahari terbit, dan menggunakan fasilitas hanya screen atau layar lebar. Berikutnya kita masuk ke dalam area duduk-duduk. Apabila murid tidak melakukan kegiatan atau aktivitas makan minum, maka bisa melakukan aktivitas berbincang-bincang atau berkomunikasi murid yang satu dengan yang lainnya secara santai. Nanti ada juga di bagian balkon yang ingin ngobrol di luar ruangan. Di belakangnya adalah ruangan untuk sholat atau praying area, sedangkan ini adalah toilet atau washroom untuk wudhu, dan apabila ada yang ingin buang air besar maupun buang air kecil. Dan di sini ada juga kamar tidur anak 1 dan 2, yang di sebelah rest area itu digunakan untuk kedua atau double bed, tapi tidak memiliki bukaan karena ruangan tertutup. Sedangkan di sisi timur atau east area atau east side menggunakan single bed tapi menghadap matahari terbit atau east view. Kita kembali lagi ke ruangan duduk-duduk. Nah, ini adalah ruangan duduk-duduk menggunakan 3 dudukan, di mana 1 sofa dengan 2 dudukan dan 2 sofa yang lainnya dengan 1 dudukan. Nah, ini tampak dari keseluruhan antara ruangan duduk-duduk, playing area, tempat tidur dan toilet, serta minibar area di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita keluar melalui balkon, di mana ada 3 dudukan persis kalau kita lihat dari di teras di bawah. Dan ini saja fasilitas dari lantai 2. Ya, berikutnya adalah lantai 3. Ini kita bisa lihat
Ya, menghubung dari lantai 2 ke lantai 3, dimana kamera dilihat dari top view tampak atas. Ini hanya ada area untuk langsung masuk ke area lantai 3. Semuanya dibuat dak pengerasan, tidak ada genteng, dan ini area yang ada penutup atasnya tapi tidak solid, karena ini untuk pengembangan nantinya akan dibuat sesuatu lagi. Nah, karena dananya masih terbatas, yang kita buat owner ingin hanya untuk pengerasan saja. Dan ini adalah barback area, karena keluarga ini suka untuk kumpul-kumpul, maka kumpul-kumpul dibuat di lantai atas. Asapnya tidak akan mengganggu tetangga sekitarnya karena ini adalah daerah kompleks. Dan kita buatkan semacam tenda karena anak-anaknya suka camping, yang kita buat temporary kemah, jadi bisa dibongkar pasang. Ya, itu aja penampakan dari lantai yang paling atas dibuat dak beton. Ya, ini akan kita lihat tampak dari top view yang kita lihat dari lantai 3 ke bawah. Demikian keseluruhan dari lantai 1 sampai lantai 3. Berikutnya nanti kita akan perlihatkan mengenai tampak arsitektur. Ya, ini adalah tampak perspektif arsitektur dari lantai bawah, taman, serta ruang garasi. Dan kita akan langsung melihat ke sisi lantai 2, balkon, serta lantai 3, barback area. Ini keseluruhan yang bisa kita lihat dari luar dan dari depan. Tampak bangunan dari rumah Ibu Maya. Dan kita lihat balkon dengan ruangan 3 duduk, dan digunakan pembatasnya menggunakan kaca karena menginginkan transparan. Bisa juga menggunakan akrilik atau bahan yang lainnya, namun dibuat tebal, bisa 2 atau 3 bahkan mungkin lebih dalam ukuran senti, sehingga agak tebal gitu. Atau juga bisa menggunakan besi yang berornamen, tidak full, jadi fungsi yang transparan masih bisa didapat sesuai dengan keinginan anak. Dan ini adalah ruangan teras dan ruang tamu yang bisa kita lihat karena tembus kanan. Ya, demikian saja semua desain untuk Ibu Maya di daerah Serpong Garden. Semoga bermanfaat channel ini dan mungkin jadi bahan pertimbangan untuk mendesain sebuah rumah. Dan bila suka, di subscribe, di like, di share agar sama-sama kita membangun